Ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak. Apa hukum ucapan ini? Dilarangnya mengaitkan doa dengan kehendak, dilarangnya menyandingkan doa dengan kehendak, itu memiliki dua pendapat. Ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak. Seakan-akan lafaz ini ada unsur ketidakbutuhan seorang hamba dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi an ta'liqid du'a bil masyiah. Bab terlarangnya mengaitkan doa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di judul bab yang kita umumkan adalah ucapan ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak. Itu maksud mengaitkan doa dengan kehendak. Ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak. Apa hukum ucapan ini? Hadisnya dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta, wahai Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Yang dilarang, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah, kasihi aku, sayangi aku, rahmati aku jika engkau berkehendak. Liya'zimal mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, justru hendaknya ia dalam berdoa itu liya'zimal mas'alah, bersungguh-sungguh dalam meminta, yakin dalam meminta. Fa innahu la mukriha lahu, karena sesungguhnya Allah sama sekali tidak ada yang memaksanya. Diperintahkan seseorang untuk bersungguh-sungguh di dalam berdoa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada yang memaksanya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nah, hadis ini hadis yang sangat jelas ketika Rasulullah mengatakan la yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah, rahmati aku jika engkau berkehendak. Anda mau tanya, hadis ini dalam lafaz yang dilarang itu, apakah yang berdoa ini menggandengkan lafaz doanya dengan kehendak Allah? Jawabannya digandengkan atau tidak? Digandengkan. Dia mengatakan ampuni aku jika engkau berkehendak, rahmati aku jika engkau berkehendak. Ucapan seperti ini Rasulullah larang atau izinkan? Dilarang oleh Rasulullah SAW. Harusnya bagaimana berdoa? Liya'zimal mas'alah, kata Nabi. Maka hendaknya seseorang ketika dia berdoa, maka ia sungguh-sungguh. Fa innahu la mukriha lahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada yang memaksanya. Berkaitan dengan hadis ini, ada beberapa poin penting yang bisa diambil sebagai kesimpulan. Perkataan Rasulullah SAW liya'zimal mas'alah dalam hadis, maksudnya adalah ayyajzimu wa yajiddu fiha, yaitu seseorang sungguh-sungguh dan betul-betul dalam berdoa sehingga dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah, berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwa Allah akan mengijabah. Nah, ketika dia mengatakan rahmati aku, kasihi aku jika engkau berkehendak, yakin atau tidak? Tidak yakin. Maka disebutkan liya'zimal mas'alah, kata Rasulullah, hendaknya ia sungguh-sungguh. Nah, poin kedua yang ingin dibahas dalam hadis ini, dilalatun nahyi fi hadzal hadis ikhtalafa fiha 'alal qaulain. Terkait larangan dalam hadis, dilarangnya mengaitkan doa dengan kehendak, dilarangnya menyandingkan doa dengan kehendak, itu memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah al-karahah, makruh. Apa yang pertama? Makruh. Wa huwa qaulul Qadi Iyad wan Nawawi wal Hafidz Ibnu Hajar. Mereka mengatakan tidak haram seseorang berdoa, ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak,
rahmati aku jika engkau berkehendak. Ini tidak haram. Larangannya hanya sampai pada tingkatan makruh. Larangannya bukan menunjukkan pengharaman, tapi makruh kata mereka. Pendapat ini dibawakan oleh Al-Qadi Iyad, Al-Imam An-Nawawi, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Apa hujjah mereka? Wahtajju bihaditsil istikharah. Mereka berhujjah dengan doa di dalam istikharah. Nah, apa doa istikharah? Coba antum lihat di dalam lafaz doa istikharah. Memang doa istikharah dikaitkan dengan kehendak, tapi apa maksudnya? Maka nanti dibahas oleh para ulama dalam hal ini. Ya. Beliau penulis kitab mengatakan annal mazkura fi haditsil istikharah at-ta'liq bi ilmillahi wa iradatihi. Yang disebutkan di dalam lafaz doa istikharah itu menggandengkan doa bukan dengan kehendak kata penulis, tetapi menggandengkan doa dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu dan keinginan, tidak hanya dengan kehendak, dengan ilmu dan dengan keinginan Allah. Huwa fil umuril muayyanah allati la yadril 'abdu min aqibatiha wa maslahatiha. Selain itu kata penulis, orang itu kenapa beristikharah? Karena dia tidak mengetahui apakah perkara yang ia harapkan itu memiliki maslahat atau memiliki akibat keburukan. Maka dia istikharah. Maka dia mengatakan ketika dia berdoa dalam istikharah, lafadznya adalah dia memilih di antara dua perkara, mana yang dikehendaki oleh Allah lebih baik. Ini berbeda dengan perkara yang sudah jelas seperti dalam hadis. Di dalam hadis doanya itu apa yang diminta? Allahumma ghfirli, minta apa itu? Ampunan. Allahumma rahamni, minta apa itu? Rahmat. Apakah dua perkara ini perkara yang pasti ada maslahatnya? Atau diragukan maslahatnya? Atau tidak diketahui oleh seorang hamba maslahatnya? Pasti. Beda istikharah. Antum nikah dengan fulana atau fulana, buka usaha di kota ini atau di kota ini, siapa yang tahu maslahatnya? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau antum meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas di dalamnya masalah. Maka tidak boleh mengaitkan perkara yang seperti ini yang sudah jelas dengan kehendak. Itu dijawab oleh penulis. Ya. Untuk memberikan perbandingan atas pendapat ulama yang mengatakan bahwa makruh hukumnya. Pendapat yang kedua, at-tahrim, bahwa larangan di dalam hadis sampai pada tingkat haram. Wa huwa qaulul Hafidh Ibnu Abdul Barr, dan ini pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr di dalam At-Tamhid. Kenapa beliau mengatakan haram? Kembali kepada kaidah asal. Hukum asal dari sebuah larangan itu apa? Hukum asal dari larangan adalah haram. Sebagaimana hukum asal perintah adalah wajib. Nah, maka li'annal asla fi nahyi tahrim, karena hukum asal dari larangan adalah haram, dan hadisnya isinya larangan atau bukan? Larangan. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr mengembalikan kepada kaidah asal. Karena hadis berisi larangan, maka diharamkan bagi seseorang untuk mengaitkan doa dengan kehendak. Wa li'anna ta'liqahu bil masyiah yuhimu bi anna rabb la yaqdir alaihi. Dan kalau seseorang berdoa lalu mengaitkan apa yang ia pinta dengan kehendak Allah, seakan-akan membuat stigma, membuat mindset bahwa Allah itu tidak mampu. Paham nggak? Ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak. Seakan-akan Allah itu nggak bisa ngampuni. Dan pasti Allah ngampuni. Wa hadza batilun, dan ini batil, wa mustahilun fi haqqi Rabb, dan ini batil dan mustahil dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memerintahkan ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan bagi kalian. Wa huwa rajih, dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang paling kuat. Jadi memang ada khilaf di kalangan para ulama, namun ulama yang pada kelompok pertama pun mereka berdalil dengan doa istikharah, lalu dijawab oleh Syekh bahwa
doa istikharah itu memang pada perkara yang seorang hamba tidak mengetahui maslahat atau mudaratnya, sehingga dia perlu istikharah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kebaikan atas apa yang ia kehendaki. Baik. Poin yang ketiga, illatun nahyi li salasati umur. Kenapa terlarang untuk mengaitkan doa dengan kehendak? Sebabnya ada 3. Kenapa terlarang? Jadi tadi poin pertama, dianjurkan di dalam berdoa liya'zim al-mas'alah, untuk bersungguh-sungguh. Poin yang kedua, larangan dalam hadis yang dimaksud itu memiliki 2 pandangan di kalangan ulama. Pandangan yang pertama mengatakan hukumnya makruh. Dalil mereka apa? Doa istikharah. Ya. Selain kelompok pertama mengatakan haram, dalil mereka adalah kembali kepada kaidah asal bahwa setiap larangan menunjukkan pengharaman. Kalaupun Anda berdalil dengan doa istikharah, maka doa istikharah itu memang pada perkara yang seorang hamba tidak tahu maslahat atau mudaratnya. Nah, poin yang ketiga ingin dibahas, illatun nahyi li salasati umur. Kenapa terlarang seseorang untuk mengucapkan ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak, rahmati aku jika engkau berkehendak? Larangan ini dikarenakan 3 sebab. Al-awwal, annaha tushiru bi anna Allah lahu mukrih. Bahwa seakan-akan, larangan pertama sebabnya, kenapa terlarang? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang memaksanya untuk mengabulkan sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yurid. Allah berbuat atas apa yang ia kehendaki. Apakah Allah dipaksa oleh sesuatu untuk melakukan apa yang dilakukannya? Apakah Allah Subhanahu wa taala dipaksa oleh sesuatu untuk melakukan sesuatu yang ia lakukan? Tidak ada yang memaksanya. Maka seakan-akan kalau dia berkehendak, nggak berkehendak, seakan-akan ada yang memaksanya dalam bab-bab yang sudah pasti seperti ini. Itu sebab yang pertama, kata para ulama. Maka terlarang. Sebagaimana dalam ujung hadis. Yang kedua, annaha tushir bi anna hadza amrun azim 'ala Allah qad yuskilu alaihi. Sebab yang kedua, seakan-akan perkara yang dipinta itu berat buat Allah. Seakan-akan antum minta sesuatu itu berat buat Allah Subhanahu wa taala. Kayak antum kalau minta kepada manusia, ya kalau Bapak izinkanlah saya mau izin. Antum tahu nih, bos antum nih berat mengizinkan antum. Antum bilang, ya kalau boleh lah. Ada taklik, ada ujungnya. Enggak antum minta mutlak gitu, Pak saya izin Pak. Enggak antum. Antum bilang, Pak saya izin Pak, tapi ya, kalau boleh lah Pak. Teman antum safar, titip oleh-oleh ya, kalau sempat lah. Antum tahu, kalimat antum titip oleh-oleh itu memberatkan dia atau tidak? Memberatkan dia. Sudah tahu berat, antum pun titip masih. Yuskil. Lalu antum bilang, ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu berat untuk mengampuni hambanya. Padahal di antara nama Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Al-Afu, Maha Pemberi maaf. Lalu kok susah sekali Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni. Wal amru laisa kadzalik. Dan perkaranya tidak seperti yang dibayangkan. Justru segala sesuatu itu mudah buat Allah. Wa qad jaa fi ba'di alfazil hadis, dan datang di dalam lafaz hadis, walakin liya'zimal mas'alah wal yu'azzim raghbah. Di dalam hadis ini kan dikatakan dan hendaknya seseorang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Di sebagian lafaz hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan walakin liya'zimal mas'alah, hendaknya seseorang itu bersungguh-sungguh dalam berdoa, wal yu'azzim raghbah, dan memperbesar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbesar keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, raghbahnya besar sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yata'azzamu syai'un a'ta. Tidak ada sesuatu yang berat buat Allah ketika Allah memberikannya. Disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa semua yang dipinta oleh seorang hamba bagi Allah itu mudah. Yang ketiga, annahu tushiru bi istighna'il insan anillah wa hadza ghairu laik. Seakan-akan lafaz yang diucapkan ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak, seakan-akan lafaz ini ada unsur ketidakbutuhan seorang hamba
dengan Allah. Ya kalau engkau berkehendak, kalau enggak aku ke yang lain. Ini ada istighna anillah. Seakan-akan dia ada unsur enggak terlalu butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghairu laik, dan ini tidak layak. Wa laysa minal adab, dan bukan termasuk adab dalam berdoa. Bukan termasuk adab dalam berdoa. Nah, jangan sampai di sini. Ada 3 sebabnya. Pertama, sebabnya bahwa seakan-akan lafaz itu mengatakan bahwa Allah itu ada yang memaksa. Yang kedua, seakan-akan sesuatu yang dipinta itu terlalu berat buat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada unsur dari orang yang berdoa, dia tidak terlalu butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Antum minta sama orang tadi tapi setengah-setengah gitu. Yang tadi titip oleh-oleh ya. Kalau tidak berat lah. Balik kawan antum, mana oleh-olehnya? Kan kau pasti bilang kalau tak ada berat aku berat, aku sibuk, aku tak bisa. Kau minta ke yang lain lah. Atau di telepon nanti saat safar, aku tidak bisa bawakan oleh-oleh, kau minta yang lain. Karena kawannya sudah ingat takliknya tadi, ada pengikatnya di situ. Kalau tidak berat. Beda kalau dia minta butuh, ana mohon titip banget sama antum. Tapi nggak boleh sama manusia kayak gitu ya. Nggak ada yang bisa beliin kecuali antum. Nah, ini nggak boleh sama manusia kayak gitu. Hendaknya dihindari mengemis dengan manusia. Nah, taib itu poin ketiga yang ingin dibahas. Poin yang keempat, hukum mengucapkan insya Allah dalam doa. Ada nggak doa yang antum pakai lafaz insya Allah? Ah, siapa yang tahu? Ada hadiah. Ini mana? Apa? Ke kuburan. Apa doanya? Masuk itu. La ba'sa tahurun. Ambil. La ba'sa tahurun. Insyaallah. Kalau ada berkehendak ya, Pak. Betul. La ba'sa tahurun sama yang tadi benar. Ketika ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahli diyar, di ujungnya wa inna insyaallah bikum lahiqun. Fadhal Pak. Cuman satu baru ya, betul. Boleh atau tidak hukumnya? Boleh kata para ulama. Maksudnya gimana? Yajuzu an yaqula insyaallah. Boleh seseorang mengatakan insyaallah fi doa ala sabilit tabarruk. Ala sabilit tabarruk, dalam tujuan mengambil berkah. Maksudnya qaulul Hafidz Ibnu Hajar, disebutkan dalam perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa dzalika lima ja'a Ibnu Abbas, sebagaimana hadis dalam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anna an-nabiyya dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu. Nabi masuk ke salah seorang Arabi, Arab Badui yang beliau jenguk. Wa kana an-nabiyyu idza dakhala ala maridin ya'uduhu, dan Nabi itu kalau masuk ke orang yang sakit, maksudnya menjenguk orang yang sakit, Nabi mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Faqala lahu la ba'sa tahurun insyaallah. Maka Nabi mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Qulta tahurun, dikatakan kau mengatakan tahurun, kalla bal hiya humma tafur ay tasur ala syekhin kabir taziruhul qubur. Faqala an-nabi fa na'ma idzan. Nabi mengucapkan itu. Nah, pengucapan insyaallah khabar. Pengucapan tahurun la ba'sa tahurun insyaallah. Lafaz insyaallah ini bukan doa, tapi dia khabar. Paham enggak maksudnya? La ba'sa, tidak mengapa demam yang menimpamu ini, tahurun akan sembuh insyaallah. Kayak tadi masuk kuburan, antum bilang insyaallah kami akan menemui kalian, maksudnya menyusul kalian. Ini khobar atau lafaz doanya ini? Khobar, mengabarkan kondisi bahwa nanti akan menyusul yang telah meninggal dan nanti demamnya akan sembuh. Kenapa lafaz ini diucapkan? Karena untuk bertabarruk, mengambil keberkahan dari ucapan Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi mengucapkan, maka kita juga mengucapkan. Bal huwa doa ala sabili tabarruk. Wa man qala anna qawluhu insyaallah khabar wa laysa bidu'a fa laysa bisahih. Tetapi
pendapat yang mengatakan itu khobar bukan doa itu dibantah oleh penulis. Sebagian ulama mengatakan dia khobar, namun penulis mengatakan dia tetap bagian dari doa. Maka walizalika dal arabi ala nafsi, maka orang Arab Badui tadi yang didoakan Nabi juga mendoakan untuk dirinya, la ba'sa tahurun, padahal dia yang sakit gitu loh. Dia juga berdoa sebagaimana doa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian selesai pembahasannya, tidak panjang di hadis ke-23 ini, kita masuk ke hadis yang ke-24. Al-haditsul rabi' wal ishrun. Al-haditsul rabi' wal ishrun adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullahi wa ma sya'a fa'al fa inna law tuftahu amal asy-syaitan, rawahu Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, berantusiaslah untuk perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Wa in asabaka syai', kalau terjadi sesuatu padamu, fala taqul, maka jangan katakan law anni fa'altu kana, sekiranya aku melakukan sesuatu dahulu, kaza wa kaza, karena kaza wa kaza, pasti begini dampaknya. Walakin, tetapi katakan, qul qadarullahi wa ma syaa fa'al, takdir Allah dan Allah berbuat atas apa yang Ia kehendaki. Fa inna law tuftahu amal syaitan, karena sesungguhnya ucapan law, ucapan andaikan, sekiranya, ya, jikalau, ya, seandainya, maka ini merupakan tuftahu amal syaitan, karena ucapan ini membuka jalan bagi godaan syaitan. Sebelum masuk kepada rincian hadis ini, coba antum lihat perintah Nabi di dalam hadis ini ada beberapa poin. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh pada perkara yang bermanfaat. Tetapi meskipun manusia mengetahui bahwa perkara itu punya manfaat untuk dirinya dan dia berusaha sungguh-sungguh, maka dia mesti ingat, wasta'in billah, dia minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tahu itu manfaat dan sudah minta tolong sama Allah, terkadang datang godaan sehingga dia lemah. Maka Nabi mengatakan, wala ta'jas, jangan lemah. 3 poin ini. Di ujungnya Nabi mengatakan, wa in asabaka syai', kalau terjadi sesuatu yang buruk kepada dirimu, maksudnya, maka jangan kalian mengatakan sekiranya aku begini, pasti begini. Karena ucapan sekiranya, seandainya, itu hanya membuka jalan bagi godaan syaitan. Nah, ini 4 poin. Di dalamnya ada 2 perintah dan 2 larangan. Perintah pertama, berantusiaslah untuk perkara yang bermanfaat. Perintah yang kedua, minta tolonglah kepada Allah. Untuk apa minta tolong kepada Allah? Untuk perkara yang pertama diperintahkan, pada sesuatu yang bermanfaat. Seseorang tidak akan bisa datang ke majelis ilmu ini kecuali atas pertolongan Allah SWT. Dan seseorang terkadang betapapun dia berusaha untuk sungguh-sungguh menuntut ilmu, setiap hari dia datang ke majelis akan datang masa jatuhnya, masa futurnya. Maka Nabi mengatakan, wala ta'jas, jangan lemah. 2 perintah, ada 2 larangan. Jangan lemah dan jangan berandai-andai, kata Nabi SAW. Al-kalamu 'alal hadis min wujuh. Pembicaraan terkait hadis ini memiliki beberapa aspek. Law tadullu 'inda al-Arab ada imtina'i syai' li imtina'i ghairi. Ka qawlihi law ja'ani Zaidun la akramtuka. Maknahu anni imtana'tu min ikramika li imtina'i Zaid minal maji'. Kalimat law itu didefinisikan oleh orang Arab, kalimat seandainya, itu maksudnya apa sih?
Contoh, disebutkan dalam contoh, lau ja'ani Zaidun la akramtuka. Sekiranya Zaid itu datang kepadaku, maka aku akan muliakanmu. Contoh, ada orang mengatakan, sekiranya abi ana masih hidup, pasti ana tetap memuliakan antum sebagai tamu. Dia tidak memuliakan tamu yang datang karena abinya sudah meninggal dunia. Faham maksud anda ini? Terhalangnya dia berbuat sesuatu karena ada penghalang yang lain. Lalu dimunculkan lau, sekiranya begini maka begini. Namun ada penghalang sehingga itu tidak terjadi. Maka muncul lafaz lau ini di kalangan orang Arab demikian. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi hampir saja memerintahkan umatnya untuk bersiwak setiap kali sholat. Tapi terhalang. Apa sebab terhalangnya? Karena Nabi khawatir memberatkan umatnya. Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Laula an asyqa ala ummati," sekiranya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak ma'a kulli salatin, pasti aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali salat. Famtana'a min amrihi bidzalik liwujudil masyaqqah. Terhalangnya Nabi untuk memerintahkan umatnya bersiwak setiap kali salat karena ada penghalang apa? Dikhawatirkan nanti memberatkan. Munculnya khawatirnya Nabi akan memberatkan umatnya kalau disuruh perintah siwak jadi kewajiban setiap salat. Makanya karena Nabi khawatir itu memberatkan umatnya, maka Nabi tidak perintahkan. Maka Nabi gunakan lafaz lau. Nah, nanti akan dirinci. Apakah lafaz lau, lafaz sekiranya, seandainya ini nggak boleh sama sekali? Maka jawabannya dengan rincian atau mutlak nggak boleh. Ucapan seandainya ini terlarang mutlak atau dengan rincian? Di antara kefakihan seseorang itu tidak terburu-buru menjawab mutlak, enggak juga. Dengan rincian atau tidak? Dengan rincian. Keberadaan Allah dirinci atau mutlak? Mutlak. Allah dirinci keberadaannya, enggak bisa. Allah bisa. Tidak semuanya ditafsir, tidak semuanya ditafsir dengan rincian, ya. Ada perkara-perkara yang sudah jelas, namun ada pembahasan yang memang dirinci oleh para ulama dalam hal ini. Taib. Anna law tusta'mal fi mawdi'ain. Ucapan law itu di dalam pembahasan akidah digunakan dalam dua keadaan. Al-awwal al-huzn 'ala al-madi. Untuk menyesali sesuatu yang telah terjadi, bersedih atas sesuatu yang lewat. Wal jaza' minal maqdur. Gelisah dengan apa yang ditakdirkan Allah. Fahadha huwa alladzi nahaa anhu. Ini yang terlarang. Jadi yang terlarang adalah bersedih atas sesuatu yang telah lalu atau protes, galau, tidak terima atas apa yang Allah takdirkan. Enggak boleh. Kama qala ta'ala, Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 156. Surat Al-Imran ayat 156, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Di surat Ali Imran ayat 156. Allah berfirman tentang ucapan lau yang terlarang ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir. Bagaimana orang kafir? Ya, wa qalu li ikhwanihim, yang mana mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang kafir, idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu. Mereka menyesal. Sekiranya kami begini, maka kita tidak akan mati. Ini sesuatu yang telah mamatu. Mereka menyesali apa yang terjadi kepada saudara mereka dari orang-orang kafir. Sekiranya mereka tidak berperang, maka mereka tidak akan mati. Ini terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah terjadi.
Wa huwa alladzi nahaa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dilarang oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, wa in asabaka syai', kalau menimpa sesuatu kepadamu, berarti sudah terjadi atau belum? Lafaz hadis ini menunjukkan. Wa in asabaka syai', jika telah terjadi atau menimpa sesuatu kepadamu, berarti terjadi atau belum? Sudah terjadi. Maka apa kata Nabi? Fala taqul, maka jangan katakan lau anni fa'altu lakana kaza wa kaza, sekiranya aku begini. Nah, kalaulah tadi ini dicas, kasih contoh ini langsung. Coba mic-nya mana ini? Anak ini tolak-tolak bukan mumik, AC-nya dingin, coba dikecilin. Nah, ini boleh nggak ini? Disuruh praktek berarti. Kalaulah tadi ini dicas, maka dia tidak akan mati. Gimana sih ini? Ah, nggak boleh. Qadarullah wa masya'a fa'al. Jadi yang menyampaikan ilmu yang disuruh pertama kali ngamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini telah ditakdirkan atau belum? Kapan ditakdirkan? 50.000 tahun sebelum mencipta langit dan bumi. Aman nih takmirnya nih, aman. Sering banyak pas-pas kalau ngasih contoh di maulid dia ini. Gitu loh. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Tadi itu di kepala lagi cari contoh, langsung datang contohnya di depan. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala namanya. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ucapan qadarullah ini ada dua pengucapan. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qadarullahi enggak pakai tasdid dalnya. Qadarullahi atau qaddarallahu. Qaddarallahu, Allah sebagai fa'il. Qaddara fi'il. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al, atau qadarullahi susunannya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih dalam bahasa Arab, wa ma syaa fa'al. Hadis qadarullahi wa ma syaa fa'al. Maka ucapkanlah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu dan ia berbuat atas apa yang ia kehendaki. Nah, apa yang dimaksud membuka pintu syaitan dalam hadis? Bimakna taftahu 'alaikal huzna wal jazaa'a wa dzalika yadur la yanfa. Maksud membuka pintu syaitan adalah menjadikan engkau bersedih, protes, tidak terima, gondok, emosi dan seterusnya, wadzalika yadur, dan ini memudaratkan bagi diri orang tersebut karena sesuatu telah terjadi, udah lewat, mau gimana? Wala yanfa, dan tidak ada manfaat. Bal i'lam, ini kaidah nih dalam takdir. Bal i'lam, maka ketahuilah, anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Kaidah dalam takdir sering dibahas oleh para ulama lafaz ini. Annama asabaka lam yakun yukhti'aka. Apa-apa yang Allah takdirkan menimpamu pasti enggak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Dan apa yang tidak untukmu pasti tidak akan menimpa dirimu. Apa-apa yang Allah takdirkan bagimu maka tidak akan meleset darimu. Dan apa-apa yang tidak Allah takdirkan untukmu maka tidak akan menjadi milikmu sama sekali. Pasti. Antum sering lihat orang-orang diselamatkan oleh Allah dari berbagai musibah dan bencana, sementara yang lain meninggal dunia. Memang takdirnya tidak wafat dengan sebab itu. Dan berapa banyak orang menghindar dari suatu sebab, namun ternyata sampai ajalnya dengan sebab yang lain pula. Naik kapal tenggelam, naik pesawat takut jatuh, naik kereta nanti tabrakan beruntun, jalan kaki saja. Jalan kaki pun masalah. Yang baru-baru ini jalan di Trans Kalimantan, ya kan? Ada orang duduk di mana? Warung, kena tabrak bis. Apa salahnya duduk di warung? Siapa yang tahu nasib duduk di warung mati itu? Kata orang apa? Hati-hati jalan. Sekarang tak ada. Duduk pun hati-hati gitu ya. Duduk pun duduk di warung, nggak tahu nasibnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dia muslim rahimahullah yang meninggal ini, mungkin keluarganya akan tanya, kenapa dia bisa meninggal? Apa sebabnya? Pasti gitu. Nyebrang jalan kah dia? Kata yang punya warung, duduk aja dia, bis nyerempet. Siapa yang tahu?
Kata orang apa? Lajulah pasti bistu. Lajulah, tak mungkinlah tak laju. Kalau tak laju tersentuh namanya, tercolek namanya itu. Tak mungkin. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Hadid tentang ini, ayat ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qablin an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba bin musibatin, tidaklah musibah yang menimpa kalian di muka bumi ataupun di diri-diri kalian, di setiap individu kita ini, illa fi kitabin, kecuali dia telah tertulis di dalam kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya huwa rajul tusibuhul musibah faya'lam annaha min indillah fayarda wa yusallim. Maksud ayat ini, para ahli tafsir mengatakan dia itu seseorang yang dia ditimpa musibah dan dia mengetahui bahwa musibah itu datang dari sisi Allah, lalu dia ridha dan menyerahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ucapan lau yang terlarang. Kapan? Untuk menyesali sesuatu yang telah terjadi. Berapa menit lagi? 2. Kita selesaikan poin ini. Yang kedua, As-tsani an yuqala law li bayani ilmin nafi'. Yang kedua, ucapan law dibolehkan untuk menjelaskan sesuatu yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat. Ka qaulihi ta'ala, ya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 22, "Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Sekiranya pada mereka itu, pada keduanya itu tidak ada ilah kecuali Allah, pasti akan binasa. Nah, ini kan menjelaskan bahwa sekiranya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka akan binasa. Ini boleh ucapan lau seperti ini. Wa li bayani mahabbatil khair wa iradati, untuk menjelaskan tentang kecintaan akan kebaikan, ya. Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li mithla ma li fulan la amiltu mithla ma ya'mal." Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Seseorang yang mengucapkan, "Sekiranya aku memiliki seperti fulan berupa harta, maka aku akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh fulan." Ini boleh. Ucapan lau seperti ini diperboleh. Atau seseorang mengajarkan, ya, sekiranya malam ini engkau belajar, ya, maka insya Allah akan lebih baik, ya, untuk besoknya daripada yang sudah-sudah. Dia mengucapkan sekiranya mengaitkan dengan sesuatu yang masih ada dampak untuk besok hari. Seorang penuntut ilmu, dia ujian 10 hari, 8 harinya gagal, kacau balau, lalu kata orang tuanya, sekiranya kau belajar memperbaiki diri tidak seperti 8 hari yang kemarin, niscaya insya Allah besok lebih. Ucapan ini boleh atau tidak? Boleh, karena untuk menjelaskan kebaikan. Adapun ucapan lau yang terlarang secara mutlak adalah ucapan yang berkaitan dengan menyesali sesuatu yang telah terjadi. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depan tentang rambu-rambu mengucapkan qadarullah. Tadi kan lau, sekarang ucapan qadarullah atau qaddarullah, qaddarullah atau qadarullah, takdir Allah. Ini akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.